Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Budi Permana, absen 4 dari kelas 10 di 2. Jadi tujuan saya berada di sini yaitu akan memberikan informasi rancangan bisnis usaha kue bolu kukus pandan yang telah saya buat. Baik, untuk mengefisienkan waktu, lanjut saja ke pembahasan. Yang pertama itu ada ide usaha. Ide utama usaha saya yaitu bolu kukus pandan, dan jenis usaha saya yaitu jenis usaha kuliner. Latar belakangnya yang pertama itu karena bahan bakunya mudah didapat. Lalu yang kedua itu karena proses pembuatannya yang sangat mudah. Lalu keistimewaannya memiliki sumber energi. Yang kedua itu ada mengandung antioksidan. Yang kedua itu ada analisa produk. Produk saya termasuk jenis produk barang. Dan manfaat produk kue bolu kukus pandan adalah sebagai sumber energi dari karbohidrat dan teksturnya yang lembut, jadi mudah untuk dicerna. Lalu ada varian rasa kue bolu hanya rasa pandan, ya maklum. Lalu selanjutnya ada kemasan produk bolu pandan adalah pakai mika bulat, sifon untuk satu pieces bolu, dan mika kue 7 cm untuk per potong. Lalu ada bahan bakunya tepung terigu dan telur. Lalu bahan pelengkapnya ada gula, baking powder, pasta pandan, santan, dan minyak sayur. Bahan penolongnya yaitu cetakan bolu. Lalu yang ketiga ada analisa produksi. Yang pertama itu ada bahan. Yang pertama itu ada 4 butir telur, yang kedua itu ada 12 sendok gula pasir atau 175 gram gula pasir. Lalu yang ketiga itu ada 20 sendok makan tepung terigu protein sedang atau sekitaran 200 gram. Lalu yang keempat itu ada 3 sendok susu bubuk. Yang kelima ada 200 ml santan. Yang keenam 50 ml minyak sayur. Lalu yang ketujuh itu 1 sendok pasta pandan. Lalu yang ke-8 ada setengah baking powder. Yang ke-9 ada setengah sendok vanila. Lalu alat-alatnya, yang pertama itu ada mixer, yang kedua itu ada panci bolu pengukus, yang keempat ada baskom atau mangkuk, lalu yang kelima ada sendok, lalu yang keenam ada saringan. Untuk cara pembuatan, yang pertama itu kocok adonan, masukkan telur, gula pasir, baking powder, dan vanila ke wadah, lalu kocok menggunakan mixer berkecepatan tinggi hingga mengembang berwarna putih dan kental berjejak. Lalu yang kedua, campurkan bahan kering, masukkan tepung terigu yang sudah diayak secara bertahap, lalu aduk dengan kecepatan rendah atau gunakan spatula dengan teknik aduk balik. Lalu yang ketiga ada campurkan bahan cair, masukkan santan, pasta pandan, minyak sayur, lalu aduk kembali secara perlahan hingga tercampur merata dan sempurna, dan tidak ada endapan minyak di bawah adonan. Lalu yang keempat, siapkan loyang. Siapkan loyang, lalu olesi dengan sedikit minyak sayur dan alasi dengan kertas roti, lalu tuangkan adonan ke loyang. Lalu yang kelima, step kelima yaitu kukus bolunya. Kukus bolu, masukkan loyang ke dalam pengukus selama sekitar 30 menit atau sampai matang dengan api besar. Lalu yang keenam, kita melakukan tes kematangan dengan cara menempelkan lidi ke adonan. Jika tidak ada adonan yang menempel, berarti bolunya sudah matang. Lalu yang ketujuh, angkat loyang dari pengukus, biarkan bolu dingin sebelum dikeluarkan, lalu dipotong sesuai selera masing-masing, dan bolu kukus siap disajikan. Lalu yang keempat ada analisa pemasaran. Yang pertama itu analisa SWT, strength. Yang pertama sebagai sumber energi yang baik bagi tubuh. Lalu yang kedua, aroma dan rasa pandan yang khas, dan yang ketiga, tekstur yang super lembut. Lalu ada weakness atau kekurangan. Yang pertama itu cepat basi, tampilannya yang kurang cerah, dan memerlukan tempat yang penyimpanan ekstra. Lalu ada opportunities, yaitu peluang pemesanan lebih tinggi saat hari raya. Yang kedua ada peluang dengan penjualan secara online, dan tiga, melestarikan jajanan tradisional. Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Lalu yang kedua, tren konsumen yang suka berubah-ubah. Lalu yang ketiga ada munculnya kue modern. Lalu ada selanjutnya STP, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmenting.
Usaha bolu kukus pandan menggunakan segmenting demografis, yaitu semua umur anak-anak hingga lansia, semua jenis kelamin dan tingkat pendapatan ekonomi menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Karena harga bolu kukus pandan cenderung terjangkau. Lalu yang kedua itu ada targeting. Usaha bolu kukus pandan yaitu target utamanya menargetkan kalangan ibu-ibu rumah tangga dan pekerja kantoran yang membutuhkan cemilan praktis, enak dan sehat untuk keluarga atau secara rapat. Dan target sekunder menargetkan pelajar yang mencari camilan terjangkau serta wisatawan yang mencari-cari oleh tradisional. Lalu ada positioning. Usaha kue bolu kukus pandan menjual jajanan bolu pandan yang menawarkan bolu kukus pandan asli, lembut, wangi, dan tanpa pengawet, dan tetap menjaga kualitas tekstur yang lembut dan aroma pandan yang asli. Lalu selanjutnya ada memberi varian topping seperti keju dan coklat, atau versi lebih sehat dengan kurang gula. Lalu yang selanjutnya ada menawarkan jajanan tradisional berkualitas premium dengan harga terjangkau. Lalu yang selanjutnya ada analisa marketing mix 4P. Yang pertama ada produk kue bolu kukus pandan dan price-nya 25.000 per loyang dan 2.500 per potong. Lalu ada place atau tempat menggunakan platform media sosial atau Instagram berlokasi di Banjar Pengajaran, Desa Brambang. Lalu promosian saya menggunakan platform media sosial Instagram dan Facebook, dan untuk media konvensional saya menggunakan brosur. Lalu yang kelima ada analisa keuangan. Yang pertama itu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah persentase dikali biaya produksi. Yang kedua itu ada biaya produksi. Jadi biaya produksinya yang pertama ada bahan baku, tepung terigu 35.000, gula 50.000, santan 25.000, susu bubuk 25.000, pasta pandan 15.000. Lalu ada bahan lain-lainnya seperti minyak goreng 20.000, baking powder 5.000, listrik dan air 50.000, cetakan atau loyang 25.000. Jadi total biaya produksi saya sekitar 300.000 rupiah. Lalu yang selanjutnya menghitung harga jual. Yang pertama harga jual sama dengan 300.000 ditambah 25% dikali 300.000, keuntungan 25% dikali 300.000. Lalu 300.000 ditambah 75.000, lalu dimulai 375.000 dibagi 15 loyang, jadi harga per loyang itu sekitaran 25.000. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata mohon maaf. Selamat pagi.